Salam sejahtera teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tiroid dengan autoimun. Yang terdiri dari 8 orang yang terdiri dari masing-masing itu 198, 201, 203, 204, 205, 222, 228, 229. Oke, untuk review jurnal yang pertama dengan judul peranan gen CD40 dan CD40L atau CD154 dalam peningkatan ekspresi sel tiroid. Nah, pada jurnal ini itu ditulis oleh Tricia Luciana Amir pada tahun 2019. Metodenya dengan menggunakan SNP itu dilakukan secara in vitro. Nah, pada penelitian ini tuh spesifik ingin mengetahui bagaimana si gen CD40 ini dan CD154 ini mempengaruhi terjadinya autoimun pada pasien Graves' disease. Nah, sesuai dengan hasil penelitiannya itu dikatakan bahwa polimerase gen CD40 memiliki hubungan yang kuat terhadap Graves' disease atau GD. Ini terjadi karena SNP dan CD40 pada bagian 5 ultraslide region atau 5 UTR berasosiasi dengan Graves' disease. Nah, terjadinya SNP CD40 pada 5 UTR dapat meningkatkan proses translasi sehingga dibentuk berbagai stokin proinflamasi dan menyebabkan peningkatan ekspresi dari CD40 itu sendiri. Nah, efek terjadinya polimerase gen CD40 pada sel folikular tiroid dapat diketahui dengan pada penderita GD atau Graves' disease dengan ditandai hipertiroidisme atau hipertiroid akibat meningkatnya ekspresi sel folikular tiroid oleh adanya autoantibody yang spesifik terhadap tiroid dan berikatan dengan thyroid stimulating hormone receptor atau TSRH pada permukaan sel folikular tiroid sehingga terjadi peningkatan hormon tiroid berupa triiodotirosin T3 dan tetraiodotirisin T4. Terus pada jurnal 2 itu dengan judul Pharmacokinetic Metamizole MMI pada subjek normal dan pada pasien hipertiroid. Nah, terus dilakukan oleh Okamaru dan kawan-kawan. Di sini mohon maaf jurnalnya itu lama karena kami sudah mencarinya secara maksimal tapi tidak menemukan jurnal yang baru. Tapi pada jurnal yang ketiga itu baru, tapi di sini hanya membandingkan parameter farmakokinetik antara MMI dengan PTU, profil tiurasil. Nah, kita kembali ke jurnal 2 ya. Pada jurnal 2 ini didapatkan hasil bahwa dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi bahwa hipertiroidisme tidak mempengaruhi farmakokinetik MMI dan variasi antara individu diamati dalam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak. Pada hasilnya, pada tabel-tabelnya itu ada perbedaan antara parameter farmakokinetik antara yang subjek normal dengan pasien hipertensi, tapi tidak terlalu signifikan. Terus pada jurnal 3 itu obat antitiroid. Judulnya itu penulisnya Abdi dan kawan-kawan tahunnya 2019, metodenya secara in vitro. Nah, hasilnya itu di sini kami melihat bahwa dosis awal MMI dalam kisaran 5-40 mg itu dapat diberikan pada pasien Graves' disease. Terus PTU itu dosisnya itu 100-800 mg untuk pasien Graves' disease dengan dosis terbagi 2-3. Terus untuk perawatannya atau pemeliharaan dapat diberikan 2,5-10 mg untuk MMI atau 50-150 mg untuk PTU untuk beberapa bulan. Nah, untuk kalau pada anak-anak itu dengan GD itu kalau umurnya kurang dari 18 tahun itu dengan lahir sampai 1 tahun itu 125 mg sehari, 1 sampai 5 tahun itu 2,5 sampai 5 mg sehari. Terus 5 sampai 10 tahun itu 5 sampai 10 mg sehari, terus 10 sampai 15 tahun itu 10 sampai 20 mg sehari. Nah, kita akan masuk ke patofisiologi dari hipertiroid dan hipertiroid. Oke. Pada tiroid itu T3 dan T4 itu kan di sistemik itu
kurang, sehingga hipotalamus ini mendeteksi kurang, sehingga hipotalamus ini akan merilis yang namanya TRH. Nah, TRH rilis dia akan membuat pituitari ini merilis yang namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini akan merangsang sel tiroid untuk mensintesis yang namanya mono dan diiodotirosin. Setelah mono dan diiodotirosin ini rilis, jika dia berikatan dengan iodium atau iodida, dia akan membentuk yang namanya T3 dan T4 sehingga akan dikeluarkan ke jaringan. Nah, abnormalitas dari konsentrasi T3 dan T4 ini dalam sistemik dapat menyebabkan dua penyakit, yaitu gangguan ya, yaitu hipertiroid dan hipotiroid. Nah, yang kami bahas di sini adalah hipotiroid, yaitu Graves' disease akibat autoimun. Terus ini adalah patofisiologi kenapa autoimun itu dapat menyebabkan Graves' disease. Nah, pertama itu terjadi inflamasi pada sel tiroid. Nah, setelah inflamasi terjadi, CD40 dan CD154 ini akan mencari atau menseleksi sel T di tamus, sehingga dia nantinya akan berikatan dengan sel T ataupun sel B di dalam tamus, sehingga membentuk yang namanya autoantibody atau sitokin. Setelah membentuk autoantibody, terus di dalam target, dia juga dapat menghasilkan yang namanya sitokin dan chromakins. Nah, sitokin ini akan menyebabkan yang namanya tiroid. Sitokin ini itu menyebabkan terbentuk sel B atau thyroid specific B cell activation. Nah, setelah sel B spesifik ini teraktivasi di dalam hormon tiroid, dia akan menyerang sel tiroid ini sehingga menyebabkan T3 dan T4 rilis terus, sehingga terjadi hipertiroid. Itulah hipertiroid akibat Graves' disease. Terus di sini inilah pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh. Nah, pengaruh fisiologis tubuh itu ada mata melotot, juiter, sweating, berkeringat, aritmia, terus diare, oligomenorrhea itu pada wanita, lemes, tremor. Terus perubahan parameter farmakokinetiknya itu pada jurnal Pharmacokinetic of Mechanizole in Normal Subject and Hyperthyroid Patient itu pada pemberian intravena itu grup 1 itu yang normal, yang grup 2 yaitu Graves. Itu diberikan MMI, metamizol secara intravena. Ini perbandingan parameter farmakokinetiknya. Ada perbedaan ya. Pada grup 2 pada Graves' disease itu terlihat T setengahnya lebih cepat, terus KE-nya lebih kecil, volume distribusinya juga lebih kecil, AUC-nya lebih besar, dan clearance-nya sama ya. Berarti ada pengaruh, tapi kurang signifikan. Terus pada perubahan parameter farmakokinetik. Terus di sini pada pemberian oral juga ada perbedaan, dilihat pada CMAQ-nya, T-nya pada ini lebih cepat pada grup normal. Ya, terlihat. Terus lanjut pada jurnal Anti-Thyroid Drugs, itu juga ada di sini membandingkan antara parameter farmakokinetik antara metamizol dan propyltiuracil PTU sebagai obat hipertiroid. Di sini volume distribusinya itu lebih besar pada MMI, terus serum half-life-nya itu lebih panjang pada MMI. Untuk clearance in liver-nya itu dia lama, di sini lebih cepat. Itu ya. Terus di sini kita perubahan parameter farmakodinamiknya. Nah, pada parameter farmakodinamiknya itu terjadi
pada metamizol itu dapat melihat terjadinya perubahan pada konsentrasi intratriodial itu 5 kali 10 pangkat 5 mol per liter. Nah, konsumsi MMI dan PTU itu dapat mempengaruhi produksi hormon tiroid T3 dan T4. Dijelaskan pada gambar di sini. Ya, adanya PTU dan MMI ini akan menghambat keluarnya hormon tiroid. Karena pada pasien hipertiroid itu kan T3 dan T4-nya rilis terus. Di sini kita menghambatnya. Terus penggunaan MMI ini juga mempunyai efek samping seperti kerusakan pada hati itu cukup parah ya, sehingga karena menyebabkan ALT-nya itu bisa lebih dari 8 dan bilirubinnya bisa meningkat 3 kali lipat lebih besar. Terus di sini untuk dosis atau pengobatan individualnya, untuk dosis MMI itu dapat diberikan dengan 5-40 mg sampai 2 dosis terbagi, kalau PTU 100-800 mg dengan 2-3 dosis terbagi. Untuk terapi pemeliharaannya 2,5-10 mg untuk MMI, 50-150 mg untuk PTU. Nah, kalau pada anak-anak itu, anak-anak yang berusia baru lahir sampai 1 tahun itu dapat diberikan 1,25 mg sehari. Ini MMI ya. Untuk usia 1-5 tahun itu 2-5 mg 2,5-5 mg per hari. Terus untuk usia 5-10 tahun 5-10 mg per hari, dan untuk usia 10-18 tahun itu 10-20 mg per hari. Nah, oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur semua. Om Santi 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 Om.